Tema pertama, semua makhluk Allah yang di langit, yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Yusabbihu, bertasbih, lillahi, kepada Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Al-Maliki, Allah yang maha raja, Al-Qudusi yang maha suci, Al-Azizi yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ini sederet nama-nama agung, Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim, dan juga nama Allah yang lain menunjukkan keagungan Allah. Oleh karena itu semua makhluk Allah tidak ada terkecuali tunduk kepada Allah, memuji kepada Allah. Namun cara memuji makhluk Allah itu berbeda-beda. Kalau kita dengan mentaati dan juga membaca tasbih, ya, tahmid, takbir, tahlil, pujian kepada Allah. Tapi kalau benda-benda bumi, langit, dan segala benda yang ada, cara memujinya mereka semuanya tunduk kepada hukum Allah. Tidak ada satupun yang tidak tunduk kepada hukum Allah di alam semesta ini. Walladzi ba'atsa fil ummiyina, huwa dialah alladzi ba'atsa yang mengutus fil ummiyina pada kaum yang buta huruf. Ini orang-orang Arab zaman dulu, sezaman Rasulullah hidup, rata-rata tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan Rasulullah itu nabiyil ummiyi, nabi yang juga tidak pandai baca dan tulis. Inilah Rasulullah diutus untuk mereka. Meski tidak pandai baca tulis, tapi mereka ini diharapkan bisa, ya, tunduk kepada aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka, yatlu, di antara mereka itu dia membacakan, alaihim, atas mereka, ayati, ayat-ayatnya. Jadi Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang Mekah saat itu. Wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan dia mengajar mereka Alkitab, kitab. Wal hikmata, dan hikmah. Kalau kitab itu wahyu Allah, Al-Quran. Kalau hikmah itu bisa jadi dari nasihat-nasihat Rasulullah SAW, dari hadis Rasul. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya kanu, mereka adalah min qablus, dari sebelum itu, lafi dhalalim mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini orang-orang Arab, orang Mekah sebelum datangnya Islam, keadaannya tergolong orang yang sesat, yaitu setelah Nabi Isa membawa wahyu, diikuti sebagian orang, terutama Bani Israel, kemudian terputus, ya, wahyu itu tidak diamalkan. Masa fatrah ini sekitar 300 tahun, baru lahirlah Rasulullah SAW, sehingga selama 300 tahun mereka terputus dari, ya, bimbingan Allah lewat kitab Injil. Maka dalam ayat ini diterangkan mereka itu sebelum datangnya Islam dalam keadaan lafi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Wa akharina, dan yang lain, minhum, dari mereka, lamma yalhaqu bihim, ya, tatkala yalhaqu, mereka bertemu, bihim, dengan mereka, wa wal azizul hakim,
wa dan dia Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ya, niki maksudnya dalam tafsir, selain orang-orang Arab yang dikenal sesat tadi, nanti akan ada orang yang bertemu dengan ajaran Islam dari kelompok lain. Dalam tafsir diterangkan itu kelompok orang-orang Persia, sing sakniki Iran, sing sakniki nembe konflik. Dulu disebut dengan Persia, tapi wilayahnya langkung luas malih nggih. Lah niki kelompok inilah dan juga sebagian Romawi Timur, ya Romawi, Rom, nanti akan bertemu dengan ajaran Islam dan mereka akan mengikuti ajaran Islam. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dzalika demikian itu fadlullahi karunia Allah, yu'tihi diberikannya may yasha siapa yang dia kehendaki. Misal orang Persia, misal orang Romawi, meskipun mereka jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, ya, tapi kalau Allah menghendakinya, ya, maka dia akan mendapatkan karunia yang besar. Tidak beda kita bangsa Indonesia 8.000 km, ya, kita dari Mekah, dari Madinah, tapi meskipun jauh dan lama waktunya, karena kita mendapatkan karunia Allah tidak sulit untuk mengikuti ajaran Islam. Masalul ladzina humilu taurata, masalu perumpamaan alladzina humilu orang-orang yang mereka dipikulkan at-taurata Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. Jadi orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa alaihi salam, ini diberikan oleh Allah kitab Taurat, tapi mereka tidak banyak yang mengamalkan, ya. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak mengamalkannya, kama salil khimar, seperti perumpamaan keledai. Keledai, himar seperti kuda yang kecil itu, ya. Yahmilu asfaro, memikul kitab-kitab yang tebal. Keledai memikul kitab tidak akan paham isi dan maknanya, tidak akan mengamalkannya. Itulah gambaran orang-orang Yahudi yang meninggalkan kitab Taurat, ya. Yahudi niki ya wonten pernikale, ada Yahudi yang memang keturunan dari Yahudia, yaitu dari Nabi Yakub alaihi salam, ya, putranya yang 12 nomor 4 itu Yahudia. Keturunannya niki juga dijaga nasabnya oleh mereka, itulah Yahudi dari segi nasab keturunan. Tapi wonten setelah itu mangke Yahudi yang memang bukan dari nasab putra Nabi Yakub yang keempat ini, bukan dari Yahudia, tapi mereka mengikuti ajaran Yahudi. Terus wonten weri kalih, ada Yahudi dari keturunan, ada yang Yahudi karena mengikuti ajaran, ya, dari kitab Taurat, dari kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Lah Yahudi yang sekarang yang ada di Israel itu kebanyakan bukan Yahudi keturunan yang keempat, putra yang keempat dari Nabi Yakub alaihi salam, ya. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, ya. Bi'sa sangat buruk, mathalul qaumi perumpamaan kaum alladzina kadzdzabu orang-orang yang mereka mendustakan bi ayatillah pada ayat-ayat Allah. Meskipun orang Yahudi, orang Nasrani, ya, dalam Al-Quran diterangkan mereka tergolong memiliki kelebihan saat itu dibanding kaum yang lain, ya. Tapi kalau mereka tidak mengamalkan ajaran Allah,
mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tergolong orang yang tidak bagus kualitasnya. Demikian pula kita umat Nabi Muhammad, ya. Walaupun kita khairul umam, sebagai umat yang baik, tapi kalau tidak mengamalkan ayat-ayat Allah, kita pun belum tergolong orang yang dimuliakan. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk, al qaumadz dzalimin, kepada kaum atau orang-orang yang dolim. Orang yang dolim itu orang yang telah mengetahui kebenaran, tapi mereka enggan untuk mentaatinya. Lah niki dolim. Bukan berarti Allah itu sudah menentukan ini nantinya dolim sak teruse, niki sae sak terus mboten ngoten, nggih. Agama ini telah disampaikan oleh Rasulullah, oleh nabi-nabi yang lain, rasul yang lain, untuk semua orang. Di antara mereka ada yang enggan mengikuti, lah itu yang dolim. Di antara mereka ada yang mau mengikutinya. Sampun ya. Menika sampun cekap dumugi ayat yang kelima saja, nggih. Terus monggo 5 ayat ini untuk kita ambil hikmahnya. Yang pertama tadi, bahwasannya semua makhluk Allah yang di langit di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Yang kedua, Allah mengutus ya Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang tidak pandai baca dan tulis. Orang-orang Arab termasuk Rasul pun tidak pandai baca dan tulis ya. Kemudian sebagian orang disebutkan nanti mereka akan bertemu kepada Rasulullah, kepada ajaran Rasul, yaitu orang-orang Persia, orang-orang Iran sekarang, dan orang-orang Romawi. Setelah Umar bin Khattab memerintah, Romawi Timur dikalahkan oleh kaum muslimin, sehingga terbuka ajaran Islam untuk diikuti orang-orang Romawi, orang Rom ya. Kemudian yang ketiga ya, Allah memiliki kehendak kepada orang-orang yang diberi karunia keutamaan, maka bila seseorang mendapatkannya, mereka akan tergolong orang-orang yang mendapat kemuliaan. Yang terakhir, orang-orang Yahudi yang tidak mau mengikuti ajaran kitab Taurat seperti keledai yang memikul kitab. Dia tidak akan bisa membawa manfaat dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Demikian pula kita, Al-Quran adalah kitab yang lengkap sempurna, tapi kalau kita tidak mengambil manfaat untuk mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, kita pun belum tergolong orang-orang yang mendapat kemuliaan. Menika antawisipun para jamaah ingkang kita pelajari sarengan, insyaallah mangke tema salajengipun dipun terasaken wekdal ingkang badhe dumugi insyaallah hari Ahad depan, okay.